Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang, Sari Barita Utama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung. Informasi selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusana Pandanga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam menyusun rencana pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2027. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru-baru menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional jauh kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi Sacaro tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 indah dapat lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global serta gejolak geopolitik alam memberi tekanan serius terhadap APBN dan berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, pada saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan gadang untuk rehabilitasi rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis tahun 2025. Dari total kerugian 33,5 triliun rupiah, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai 22 triliun rupiah, di mana angka tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat itu menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program semata, tetapi pada kekuatan fiskalnya. Karena itu menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, pentingnya optimalisasi pajak air permukaan menjadi sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan. DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana satyo alokasi harus tepat sasaran coba dampak nyata terutama untuk pemulihan pasca bencana, jo penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan. Dunsana Pandangan, Gubernur Sumatera Barat Ahmad Yeldi Ansarullah melepas ekspedisi rupiah berdaulat menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Dermaga Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Program yang digagas Bank Indonesia menjadi upaya menjaga ketersediaan. Nusantara Padang, pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan tera ulang sebanyak 240 unit takar timbang dan perlengkapannya milik pedagang dan stadion pengisian bahan bakar minyak SPBU selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2026. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Agam Nofriadi mengatakan K240 UTTP itu berasal dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sebanyak 7 unit dari 10 unit. Nofriadi menambahkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam menurunkan tim untuk tera ulang tasabui dengan anggota sebanyak 6 orang dan 1 orang tenaga teknis. Tera ulang itu wajib dilakukan 1 kali dalam setahun untuk memastikan kebenaran pengukuran di seluruh SPBU dan pasar di Kabupaten Agam guna mewujudkan daerah nan tertib ukur. Nusantara Padang, kolaborasi solid antara masyarakat ranah Jorantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz nan dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah Jorantau itu dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus mendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati Jomagian apresiasi kepada rumah tahfiz Baitul Hufaz karena lah kontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa kini Nikolah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar didukung oleh ribuan rumah dan memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran dan lah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi kiniko, Bupati menginginkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada jemagian pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamanku menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak dan berakhlak mulia serta taat kepada agama. Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz ini. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua, dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan nenek mama, dukungan pemerintah negara. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul. Diketahui bahwa pendirian rumah tahfizko dilandasi niat bersama jo mencetak generasi penghafal Al-Quran di mana kiniko bangunan fisik lah selesai jo lah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana prasarana penunjang beraja sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua di seluruh pihak yang lah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah dalam upaya memaksimalkan kebersihan lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Afkar, mengatakan pihaknya masih kekurangan armada pengangkut sampah. Kini tahap pengadaan sehingga sampah dan ado bisa maksimal dibawa ke tempat pembuangan akhir. Afkar menambahkan kini ala proses pengadaan sedang berjalan, yakni untuk armada truk sebanyak 3 unit, becak 9 unit, dan kontainer sebanyak 9 unit. Pihaknya meminta kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan sehingga merusak lingkungan. Olahraga bersambung sekaligus pamitan Dandim 030 Ampe Agam Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP digelar 4 Juni 2026 berlangsung haru. Berikut laporan Joni Marbeta. Nomor 2-nya angka 108. Silakan ibu ke depan. Ibu Sanwidi Agus. Keceriaan dan suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan olahraga bersama sekaligus pamitan Dandim 030 Ampe Agam Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Kodim 030 Ampe Korcap Resor Militer 032 Pangdam 20 Tuanku Imam Monjol Nyonya Dian Indira Sari Sarina Keperawatan Nurse dan juga kegiatan itu dihadiri seluruh prajurit dan keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam berlangsung secara haru. Di acara itu juga keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam lepas purna tugas dan Ramil 08 Biaro Kapten Infanteri Edward nan dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung secara meriah tu di paduan jo penerikan door prize berhadiah menarik serupa mesin cuci, kulkas hingga sepeda gunung. Selain olahraga bersama, kegiatan tujuh dimeriahkan pula jo lomba unik dan menghibur, yakni para suami prajurit merias wajah istri mereka dalam kondisi mata tertutui, gelak tawa dan semangat kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian acara berlangsung. Dandim 030 Ampe Agam Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP kepada RRI di sela-sela acara mengatakan bahwa kegiatan merupakan upaya mempererat kekompakan dan kebersamaan seluruh prajurit serta keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam. Menurutnya kebersamaan sangat penting perlu untuk taruh dipelihara, terlebih lagi dalam waktu dake dirinya akan menempati home base baru di Mabes TNI Angkatan Darat. Olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat keharmonisan keluarga prajurit serta hubungan keluarga secara harmonis
nan tajalin selamoko. Kegiatan lainnya kegiatan olahraga bersama antar anggota dan ibu-ibu persitnya. Ada yang punya tugas juga, jadi satu personil dari Kodim 0344, Agam, dan Ramil Biaro atas nama Kapten Dimante Edward memasuki punah tugas atau pensiun. Ya, harapannya dengan kebersamaan ini kita tetap memelihara atau menjaga kekompakan, kemudian keharmonisan keluarga. Itu salah satu tujuan kegiatan olahraga bersama suami istri itu ya, tujuan salah satunya itu untuk memelihara kekompakan dan memelihara keharmonisan keluarga, sehingga kita bisa melihat kebersamaan dari masing-masing suami istri tersebut di dalam suatu kegiatan. Dengan adanya kegiatan ini kita semakin semangat dalam berdinas, kemudian yang kedua kita tetap kompak dan bisa melaksanakan tugas ke depan bisa lebih baik lagi. Dari kegiatan dilakukan dapat mendukung pelaksanaan tugas para prajurit dalam menjaga keamanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Joni Marbeta mengabat untuk Berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko, dan berita daerah selanjutnya dapat disanak dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi